Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sony Angelika Lumanraja dengan NIM 2225240146. Di sini saya akan mempresentasikan Project Maps yang sudah saya observasi dan saya olah data di aplikasi Edvivo. Nah, saya dari kelompok 3, kebetulan saya mengambil data dari sekolah SMA 4 Kota Serang. Nah, di sini saya mengolah datanya dari 2 kategori, yaitu SMA dan SMP. Nah, kebetulan saya mengobservasi di SMA, yaitu SMA 4 Kota Serang, dan SMA yang lainnya saya mengambil data dari kelompok 4A, yaitu SMA 6 Kota Serang. Nah, untuk kategori SMP-nya, saya mengambil data dari kelompok 4A, yaitu mereka observasi di SMP 10 Kota Serang. Dan untuk kategori SMP yang lainnya lagi, yaitu saya mengambil data dari kelompok 1D. Nah, untuk mempresentasikan Project Maps-nya di video ini ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan dalam kategori guru. Nah, ini pembelajaran PBL. Saya mengambil Project Maps soal nomor 5, yaitu strategi membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah. Nah, peta proyek ini membagi, yaitu strategi membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah menjadi 4 pendekatan utama, yaitu pendekatan kolaboratif, pendekatan konseptual, pengembangan keterampilan, dan pendekatan bertahap. Nah, ini tuh yang pertama, pendekatan kolaboratif. Di sini tuh strategi ini di-coach ke guru SMA 2, yaitu berdiskusi dulu dengan teman. Hal ini menunjukkan bahwa guru SMA 2 memprioritaskan kolaborasi teman sebaya sebagai langkah awal bimbingan. Nah, yang kedua, pendekatan konseptual. Nah, strategi ini di-coach ke guru SMP 2. Jadi guru SMP 2 ini fokusnya pada peninjauan kembali konsep dasar ketika siswa mengalami kesulitan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Ini strategi ini di-coach ke guru SMA 1. Guru SMA 1 ini memandang bimbingan sebagai upaya jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan matematis siswa secara keseluruhan. Nah, yang terakhir itu pendekatan bertahap. Ini di-coach ke guru SMP 1. Jadi guru SMP 1 ini menekankan perlunya penjelasan yang pelan, terstruktur, dan diulang-ulang saat membimbing siswa yang kesulitan. Jadi secara keseluruhan strategi ini itu bervariasi. Guru SMA itu fokus pada kolaborasi, guru SMP pada konsep dasar, SMA 1 pengembangan keterampilan, terus SMP 1 itu pada penjelasan bertahap berulang. Nah, lanjut kita ke pertanyaan yang ketujuh. Di sini pertanyaan 7 itu kendala utama dalam menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Di sini memiliki 4 jenis kendala yang berbeda, yaitu kesiapan guru, kesulitan menentukan informasi soal, terus keterbatasan waktu, dan keterbatasan materi. Yang pertama, kesiapan guru. Kendala ini di-coach ke guru SMP 2 dengan alasan belum menyiapkan bahan-bahan untuk pembelajaran. Nah, yang kedua, kesulitan menentukan informasi soal. Ini di-coach ke guru SMA 2 dengan alasan bingung menentukan apa yang diketahui. Ini mencerminkan tantangan siswa dalam tahap awal pemecahan masalah. Terus yang ketiga, keterbatasan waktu. Ini di-coach ke guru SMA 1 yang menyatakan diberikan kelonggaran dalam hal waktu. Keterbatasan waktu adalah masalah yang diakui namun diatasi dengan pemberian kelonggaran. Terus yang keempat, keterbatasan materi. Kendala ini di-coach ke guru SMP 1 dengan alasan bahwa tidak semua materi cocok pakai PBL. Ini menunjukkan bahwa adaptasi PBL dipengaruhi oleh sifat spesifik materi pembelajaran. Oke, selanjutnya masih dalam kategori guru, yaitu penggunaan AI. Di sini saya mengambil soal melihat peran AI pada tiap tahap pemecahan masalah. Jadi, peta proyek ini membagi persepsi guru tentang melihat peran AI pada tiap tahap pemecahan masalah menjadi 2 kategori, yaitu bantuan AI efektif, bantuan AI kurang efektif. Nah, bantuan AI efektif ini, perspektif positif ini di-coach ke guru SMA 1, guru SMA 2, dan guru SMP 2.
Nah, ini menunjukkan bahwa mayoritas guru SMA dalam kelompok 1 dan 2 ini serta guru SMP 2 melihat AI sebagai alat yang efektif dan membantu dalam setiap langkah pemecahan masalah. Nah, di sini juga ada bantuan AI kurang negatif. Di sini ini perspektif negatif ini hanya di coach ke guru SMP 1. Hal ini mengidentifikasikan bahwa hanya kelompok guru SMP 1 yang secara khusus menyatakan bahwa AI kurang membantu dalam tahap-tahap pemecahan masalah. Selanjutnya, yang ke-17 yaitu menilai kesiapan siswa memanfaatkan AI untuk mendukung pemecahan masalah. Nah, proyek ini tuh membagi pandangan guru tentang menilai kesiapan siswa memanfaatkan AI menjadi dua faktor utama, yaitu kesiapan berdasarkan akses perangkat, yang kedua kesiapan dengan dukungan guru. Nah, jadi kesiapan berdasarkan akses perangkat ini, kesiapan ini di-coach ke guru SMP 1 dan guru SMA 1 ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa guru-guru ini mengaitkan kesiapan siswa dengan faktor aksesibilitas perangkat keras siswa yang punya perangkat dianggap lebih siap. Lalu ini ya, yang sebagian udah terutama yang punya perangkat gitu. Yang kedua, kesiapan dengan dukungan guru, siap dan dibimbing guru. Kesiapan ini di-coach ke guru SMA 1, guru SMA 2, dan guru SMP 2. Kelompok guru ini menekankan bahwa kesiapan siswa tidak hanya bergantung pada perangkat saja, tapi juga pada dukungan dan bimbingan aktif dari guru. Menariknya, guru SMA 1 menyoroti kedua faktor gitu. Mohon maaf, guru SMA 1 hanya di kesiapan dengan dukungan guru saja. Selanjutnya, masih dalam kategori guru, penggunaan aplikasi. Pertanyaan yang kedua yaitu peran aplikasi tersebut pada masing-masing tahapan pemecahan masalah. Jadi, proyek ini tuh masing-masing tahap pemecahan masalah menjadi dua pandangan, yaitu bantuan visualisasi, yang kedua tidak memberikan bantuan. Nah, bantuan visualisasi ini, perspektif positif ini di-coach ke guru SMA 1, guru SMA 2, guru SMP 1, dan guru SMP 2. Ini menunjukkan konsensus yang kuat di antara semua kelompok guru bahwa peran utama aplikasi seperti GeoGebra atau Quizzes dalam pemecahan masalah adalah membantu visualisasi konsep. Nah, yang ini tidak memberikan bantuan, pandangan negatif ini tidak di-coach ke kelompok guru manapun, menyeratkan bahwa tidak ada guru yang diwawancarai secara eksplisit menyatakan bahwa aplikasi tersebut sama sekali tidak membantu dalam tahap pemecahan masalah. Selanjutnya, ini yang pertanyaan yang keempat dari penggunaan aplikasi. Cara guru menilai kesiapan siswa SMP dan SMA dalam memanfaatkan aplikasi. Peta proyek ini tuh memanfaatkan aplikasi menjadi dua kategori utama, yaitu kesiapan rendah dan kesiapan tinggi dengan bimbingan. Kesiapan rendah ini, persepsi ini di-coach ke guru SMP 1 dan guru SMA hanya di-coach ke guru SMP 1. Hal ini menunjukkan bahwa guru-guru di kelompok ini menilai bahwa sebagian siswa, terutama yang kurang familiar dengan teknologi, masih memiliki kesiapan yang rendah untuk memanfaatkan aplikasi. Nah, yang kedua, kesiapan tinggi dengan bimbingan. Jadi, seperti ini di-coach ke guru SMA 1, guru SMA 2, dan guru SMP 2. Nah, kelompok guru ini percaya bahwa siswa itu sebenarnya siap untuk menggunakan aplikasi asalkan ada arahan dan bimbingan yang jelas dari guru. Menariknya, berikut adalah project maps-nya, ya. Oke, selanjutnya dalam kategori siswa. Nah, di sini tuh ada pemecahan masalah dibagi menjadi B1, B2, B3, B4. Nah, saya di sini mengambil project map B1 yaitu memahami. Nah, di sini soalnya yaitu sikap terhadap soal yang sulit. Berikut project maps-nya bisa dilihat. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada subkode 111 upaya mandiri memahami soal. Siswa menunjukkan perilaku mandiri yang terbagi lagi menjadi mencoba menjawab dan melihat catatan. Kedua, perilaku ini diamati pada siswa dari berbagai tingkat, yaitu SMA 2, SMA 1, SMP 2, dan tingkat prestasi rendah, sedang, tinggi. Nah, sementara itu subkode 112 yaitu mencari bantuan sosial.
ya. Mengarah pada dua jenis interaksi, tanya guru dan tanya teman. Perilaku ini juga ditemukan pada sampel siswa dari berbagai tingkat sekolah dan prestasi SMA 1, SMP 2, SMP 1, dan lainnya. Selain itu, terdapat perilaku membaca ulang yang merupakan bagian dari 1.1.1 upaya mandiri memahami soal, tetapi juga memiliki hubungan langsung dengan kode induk 1.1, yaitu sikap terhadap soal yang sulit. Perilaku membaca ulang ini diamati pada kelompok siswa yang paling beragam, termasuk SMA 1 dan 2, yaitu pada tingkat rendah, sedang, tinggi, serta SMP 1 dan 2 tingkat tinggi dan sedang. Secara keseluruhan, peta ini menunjukkan bagaimana kode utama dipecah menjadi subkode yang kemudian dikaitkan dengan perilaku spesifik yang diamati pada kelompok partisipan yang diwakili oleh pie chart, ya. Selanjutnya pada pemecahan masalah B2, yaitu merencanakan penyelesaian, yang dimana ini membandingkan beberapa, ya, saya ambil project yang soal nomor 2 membandingkan beberapa pada 2.2.1 eksplorasi sumber alternatif yang diwakili oleh perilaku cara internet yang diamati pada siswa sedang SMA 1 dan siswa tinggi SMA 2. Pada 2.2.2 kepatuhan pada metode standar diwujudkan dalam perilaku mengerjakan soal dengan cara guru yang dikasih. Perilaku ini ditemukan pada siswa sedang SMP 1, siswa tinggi SMP 2, siswa rendah SMP 1, dan siswa rendah SMP 2. Subkode 2.2.4 elaborasi langkah yang lebih rinci diwakili oleh perilaku menggunakan langkah yang panjang. Perilaku ini diamati pada siswa sedang SMP 2, siswa tinggi SMA 1, dan siswa rendah SMA 1 yang menunjukkan kecenderungan untuk eksplorasi solusi secara mendalam. Yang terakhir itu subkode 2.2.3, ya ini, ya, optimalisasi kemudahan dan efisiensi. Diwujudkan dalam perilaku menggunakan cara yang lebih mudah. Perilaku ini ditemukan pada siswa rendah SMA 2, siswa sedang SMA 2, dan siswa tinggi SMA 1. Selanjutnya pada pemecahan masalah B3, yaitu melaksanakannya. Nah, ini saya ambil soal di nomor 2, yaitu sikap terhadap rencana yang tidak berhasil. Subkode 3.2.1 mencari bantuan sosial atau digital nih, ya. Mencakup 3 strategi eksternal, yaitu ChatGPT, bertanya ke guru, dan bertanya ke teman. Penggunaan ChatGPT diamati pada siswa tinggi SMP 2 dan siswa sedang SMA 1. Sementara itu bertanya ke guru dan bertanya ke teman mencakup berbagai kelompok siswa, termasuk siswa sedang SMP 2 hingga siswa rendah SMA 2. Subkode 3.2.2 upaya mandiri atau self-regulate mencakup 2 strategi internal, membaca soal kembali dan mencoba cara lain, gitu, ya. Nih, perilaku membaca soal kembali diamati pada beragam kelompok siswa, mulai dari siswa rendah SMA 1 hingga siswa tinggi SMA 1, sedangkan perilaku mencoba cara lain juga tersebar luas, ditemukan pada siswa sedang SMP 1 hingga siswa tinggi SMP 2. Perilaku membaca soal kembali memiliki koneksi yang kuat dan luas, bahkan langsung dari kode induknya, yaitu 3.2. Terakhir, subkode 3.2.3, nih, strategi non-aktif atau penundaan, ya, diwakili oleh perilaku dibiarkan. Respon pasif ini diamati pada siswa rendah di SMP 2. Mohon maaf, di SMP 1, ya. Oke, selanjutnya pada siswa B4, pemecahan masalah B4, yaitu memeriksa kembali, ya. Nih, saya mengambil project map pada soal 1, yaitu memastikan jawaban. Subkode 4.1.1 verifikasi mandiri mencakup 2 strategi internal, mengecek ulang dan menghitung ulang, ya. Nah, mengecek ulang ini diamati pada siswa rendah SMP 1 dan siswa tinggi SMA 2. Sementara itu, menghitung ulang ditemukan pada berbagai kelompok siswa seperti siswa rendah SMA 2, siswa sedang SMP 2, dan siswa rendah SMA 1, menunjukkan upaya internal untuk memastikan akurasi. Subkode 4.1.2 verifikasi sosial. Nah, ini tuh mencakup 2 strategi eksternal, bertanya ke guru dan mencocokkan pada teman. Strategi bertanya ke guru diamati pada berbagai kelompok, termasuk siswa sedang SMA 2, siswa tinggi SMP 1, nih, ya, terus siswa sedang SMA 1. Terus untuk mencocokkan sama temen tuh siswa sedang SMA 1 juga ada, terus siswa tinggi SMA 1, dan yang terakhir siswa tinggi SMP 2.
Oke, masih di di kategori siswa, yaitu masuk kita ke bagian pembelajaran biasa. Nah, saya mengambil project map pada soal nomor 5, yaitu pengalaman berhasil menyelesaikan. Nah, di sini ada dua, yaitu sumber dukungan eksternal, yang dimana yang kedua itu upaya personal, yang dimana sumber dukungan eksternal ini dibagi menjadi dua nih. Ada internet, diskusi bersama teman, dan bertanya ke guru. Jadi di sini tuh si internet ini dia menginput si siswa tinggi SMA 2 ini nih banyak dari tinggi SMA 2. Nah, terus dari diskusi bersama teman siswa rendah SMA 1. Terus kalau untuk bertanya ke guru itu siswa sedang SMP 2. Nah, kalau untuk upaya personal itu tuh cuman ada kerja keras sendiri, yang dimana dia tuh siswa rendah SMA 1, siswa sedang SMP 2, siswa rendah SMP 2, siswa tinggi SMP 2, siswa rendah SMP 1, siswa sedang SMA 1, siswa tinggi SMA 1, dan siswa sedang SMP 1. Nah, untuk pengalaman berhasil menyelesaikan ini juga ada 5.3, yaitu dampak emosionalnya, senang soal tersebut. Nah, di sini hanya siswa sedang SMP 1, siswa rendah SMA 2, dan siswa sedang SMA 2, dan yang terakhir siswa tinggi SMP 1. Selanjutnya masih pembelajaran biasa pada kategori siswa, yaitu pertanyaan ketujuh, pandangan tentang pembelajaran dengan masalah nyata. Nah, data kualitatif ini menunjukkan perbedaan pola penggunaan AI dan preferensi belajar antara siswa, serta memetakan pengalaman guru dalam memanfaatkannya. Penggunaan dampak dan perspektif AI aktivitas siswa. Ini siswa SMA dan SMP tinggi mendominasi kategori pernah menggunakan ya. Nah, ini untuk pandangan tentang pembelajaran dengan masalah nyata ada dua nih anaknya, yaitu si pandangan negatif atau hambatan, terus pandangan positif atau kemudahan memandangnya ya siswanya. Nah, kalau pandangan negatif atau hambatan itu merasa kesulitan nih si siswa rendah SMA 2-nya, siswa sedang SMP 1, siswa rendah SMA 1, siswa rendah SMP 2. Nah, kalau untuk pandangan positif atau kemudahan dalam penggunaan dalam pembelajaran biasa, siswa itu menurut mereka tuh memudahkan, itu menurut siswa rendah SMA 1, siswa rendah SMP 2, beberapa siswanya, siswa sedang SMA 1, siswa rendah SMP 2, siswa sedang SMA 2, siswa sedang SMP 2, siswa tinggi SMA 1, siswa tinggi SMA 2, siswa tinggi SMP 1, siswa tinggi SMP 2. Oke, masih dalam kategori siswa, kita masuk ke kisi-kisi soal penggunaan AI. Saya mengambil project maps. Pertanyaan yang keempat itu cara siswa menggunakannya, ya. Data proyek ini membagi data kualitatif tentang cara siswa menggunakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu penggunaan AI secara aktif dan penggunaan AI secara pasif ya. Penggunaan aktif ini mencoba memahami langkah atau materi ini. Nih ya. Terus pendekatan ini merupakan child dari 4.1 penggunaan AI secara aktif. Aktivitas ini di-coach ke berbagai kelompok siswa dari hampir semua jenjang dan tingkat kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak siswa terlepas dari tingkat mereka menggunakan AI untuk tujuan pembelajaran yang mendalam dengan berusaha memahami proses atau materi itu. Terus penggunaan AI secara pasif ini tuh pendekatan ini merupakan child dari 4.2 menggunakan AI secara pasif, menyalin jawaban saja ya. Di sini akses ini juga di-coach ke berbagai kelompok siswa, termasuk beberapa siswa SMA dan mayoritas itu siswa SMP ya. Ini mengidentifikasi bahwa banyak siswa khususnya di tingkat SMP menggunakan AI untuk tujuan instan atau cheating dengan hanya menyalin hasilnya tanpa berusaha memahaminya. Selanjutnya kita menggunakan AI, ini Project Maps nomor 5, yaitu dampak dari penggunaan AI ini nih. Ada dampak negatif dan dampak positif ya. Dampak negatif ini jadinya bergantung pada AI. Dampak negatif yang dominan adalah bergantung pada AI ya. Kekhawatiran ini di-coach ke berbagai kelompok siswa, meliputi siswa SMA rendah dan sebagian besar siswa SMP rendah sedang tinggi. Nah ya, banyak nih bergantung pada AI.
Terus ini menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang ketergantungan pada AI tersebar luas, terutama di kalangan siswa SMP. Dan dampak positifnya ini yaitu memahami konsep pembelajarannya. Dampak positif yang dominan adalah memahami konsep pembelajaran. Aspek positif ini di-coach ke berbagai kelompok siswa. Mayoritas adalah siswa SMA, yaitu jenjang rendah, sedang, tinggi, dan beberapa siswa SMP, yaitu jenjang tinggi sedang aja. Ini menunjukkan bahwa banyak siswa, terutama di tingkat SMA, mengakui bahwa AI itu membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih baik terhadap konsep pembelajaran. Oke, segitu saja presentasi Project Maps pengolahan data saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam pengucapan, mohon dimaafkan. See you di next video selanjutnya. Bye-bye.